Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat pagi, 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 pagi. AB2, change. AB2, komitmen. AB2, collaboration. AB2, yes we can. Baik, selamat pagi seluruh askar bertuah yang saya cintai, saya banggakan. Alhamdulillah, puji syukur kita sampaikan hadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala atas berkat dan rahmatnya kita dapat berkumpul pada pagi yang sangat cerah ini dalam kegiatan apel aktualisasi akhlak atau SYAK yang telah menjadi program budaya kita. Alhamdulillah sudah kita jalani hampir 3 bulan atau 3 minggu belakangan ini secara konsisten. Salawat dan salam juga tidak lupa kita aturkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam dengan lafaz Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Rekan-rekan askar bertuah, mungkin mulai minggu ini kita adakan apel lebih awal jam 7.30. Ini juga bagian dari kita mengakomodir aspirasi dari rekan-rekan operasional khususnya dari ASEK dan PKPPK yang memang pergantian shiftnya juga berdekatan sekali jam 8, jadi nanti yang menggantikan cukup lama kalau kita baru mulai ini jam 8. Jadi alhamdulillah hari ini walaupun juga terlambat, saya harapkan di minggu depan sudah kita on time jam 7.30 sudah bisa start supaya tidak terlalu lama. Baik rekan-rekan askar bertuah yang saya cintai, saya banggakan, untuk minggu ini mungkin adalah bagian dari kelanjutan dari program budaya kita, bagian dari terus menginternalisasi dan harapan kita akan ke depan akan kita lakukan aktualisasi sehari-hari terkait dengan core values BUMN. Pada kesempatan pagi hari ini mungkin saya akan mengangkat terkait dengan core values kita yang kedua, yaitu kompeten. Jadi mungkin sama-sama rekan-rekan sudah sering kita bicara kompeten. Apa sih itu kompeten? Selalu diidentikan dengan kompetensi karena memang bahasa dasarnya adalah dari kompetensi. Atau sebenarnya kompetens sendiri itu dalam bahasa Inggris yaitu kemampuan. Nah, kemampuan untuk apa? Jadi suka ada salah persepsi di rekan-rekan bahwa kompeten itu adalah skill, Pak. Ya. Sebenarnya bukan salah, maksudnya tapi tidak sepenuhnya tepat. Jadi kalau skill itu adalah bagian dari kompeten, dan kompeten itu lebih besarnya, lebih kompleksnya. Karena kompeten itu adalah kemampuan kita untuk menggunakan segala macam, pertama pengetahuan kita atau knowledge kita, lalu skill tadi atau keterampilan kita, keterampilan teknis kita, dan harus diimbangi dengan attitude atau sikap untuk atau sesuai dengan kaidah atau ketentuan yang berlaku baik dalam hal persyaratan teknis ataupun juga syarat jabatan, persatuan jabatan. Itu adalah 3 hal yang menjadi satu kesatuan utuh untuk membentuk dari aspek kompeten sendiri. Kompeten juga harapan kita muncul karena itu adalah proses yang terus berkelanjutan. Makanya mungkin dalam kalimat afirmatifnya adalah kami terus belajar dan mengembangkan kapabilitas. Jadi tidak ada proses kompeten itu hanya satu. Dan kompeten itu tidak bisa dinilai oleh kita pribadi. Kalau saya merasa kompeten, saya merasa ahli, saya merasa memiliki pengetahuan di bidangnya, dan saya merasa attitude saya cukup terhadap itu. Karena tidak sesederhana itu, karena untuk mengetahui seberapa atau mengukur kompetensi kita itu butuh minimal 3 hal, yaitu tadi prosesnya sendiri yang harus dilakukan dari untuk mengukurnya sendiri, lalu toolnya, alatnya harus ada, dan siapa yang mengukur. Mungkin yang banyak rekan-rekan atau teman-teman ketahui, mungkin ada sering dengar kata-kata assessment. Nah, itulah proses untuk mengukur kompetensi kita yang sebenarnya. Jadi alatnya ada, mekanismenya ada, terus yang mengakses itu atau namanya asesornya pun ada. Jadi tidak sembarangan. Kita tidak bisa menilai kita
diri kita sendiri bahwa kita layak, kalau kita expert tadi, tapi harus lembaga ataupun orang yang capable. Dan ini sebenarnya dari keseharian kita juga kita ketahui sudah kita lakukan, mungkin di akhir semester kita lakukan penilaian KPI, itu adalah juga dalam bentuk untuk mengukur, salah satunya di situ disebut adalah aspek kompetensi yang dinilai dari atasan masing-masing juga kepada kita sebagai jajarannya. Knowledge tadi ada 3 hal, yaitu knowledge pertama, pengetahuan itu dapat kita dapatkan dari mana? Mungkin yang pasti adalah teman-teman di sini juga sama-sama mungkin berasal dari latar belakang pendidikan yang masing-masing, ada rekan-rekan keuangan dari akuntansi, rekan-rekan teknik, ada yang dari sipil, ada yang dari arsitek, ada yang listrik, ada yang dari elektronika atau mekanikal mesin. Itu adalah pengetahuan atau dasar kita sendiri, dasar paling mendasar dari aspek akademis. Lalu dari aspek teoritisnya juga kita bisa belajar, pengetahuan itu bisa kita dapat. Dan yang terakhir adalah mungkin bisa dapat dari aspek pengalaman. Dan ada beberapa yang sudah lebih dari 10 tahun. Nah, tentunya itu lebih memiliki pengalaman di bidang masing-masing. Itulah mungkin satu hal terkait dengan aspek dari pengetahuan, dari kemampuan atau unsur atau komponen tadi pembentuk dari kompetensi itu dari kemampuan, yaitu dari salah satunya dari knowledge atau pengetahuan. Lalu yang kedua adalah dari keterampilan teknis atau keahlian, ini kita sebut skill. Itu kita atau datangnya atau kita bangun dari mana? Banyak itu memenuhi aspek logika kita, cara berpikir kita, lalu bahasa kita, cara berkomunikasi kita, dan cara mengkalkulasi kita terhadap suatu masalah. Dan terakhir adalah bagaimana kita melakukan atau memanfaatkan teknologi yang ada dalam membangun keterampilan tadi, teknis tadi, dari aspek keahlian teknis tadi. Dan yang terakhir adalah attitude atau sikap, yang ini juga adalah bagian dari bagaimana orang menilai kita berkompeten atau tidak. Yaitu yang paling utama adalah integritas di sini. Kembali lagi, kemarin minggu lalu kita sampaikan terkait dengan aspek amanah. Bicara integritas saat ini adalah bicara kompeten, lagi-lagi integritas lagi. Artinya kemampuan yang kita miliki, pengetahuan yang kita miliki, keahlian teknis yang kita miliki tidak akan cukup tanpa adanya integritas. Mungkin secara contoh teman-teman di sini, saya contohkan mungkin ada teman-teman teknik. Sini ada si Michael sebagai salah satu teknisi landasan lah contoh. Pengetahuan yang dia miliki, dia mungkin berangkat dari teknik sipil, dari mungkin salah satu lembaga pendidikan. Michael mungkin sudah berpengalaman beberapa tahun di bandara, melakukan banyak pekerjaan rutinnya, dan dia memiliki pengetahuan juga dari aspek akademisnya. Dia kembangkan terus keterampilan, bagus keahliannya, dia punya sertifikat. Terampil itu mungkin jelas ya, mungkin Michael punya SKP sertifikat kan, license ya. Pasti ada tulisannya di situ terampil. Itu udah suatu pengakuan dari Kementerian Perhubungan dalam hal ini bahwa yang bersangkutan adalah terampil di bidangnya. Sudah memiliki pengetahuan, literaturnya cukup, punya kemampuan, dan terakhir harus dia punya attitude, sikap yang tadi bisa menjaga integritasnya. Jadi percuma kuliahnya S1, S2, punya kemampuan terampil. Michael berapa kali saya lihat ikut webinar, baik yang dari perusahaan ataupun dari luar, dia cari itu semua. Itu sesuatu hal yang positif, tapi nggak punya integritas, ya percuma. Dengan melakukan pengawasan misalnya overlay, ini nggak bisa seperti ini PCN-nya harus segini, jadi ketebalannya harus segini. Lalu
secara skill dia, ketika ada pesawat datang dia sudah tahu cara strateginya seperti apa, kemampuan teknisnya juga sudah terlatih Michael. Tapi begitu, Pak, yang daerah sini di spek 7 cm overlay-nya, ternyata ini 5 cm, udahlah Pak ya, aman nanti buat bagian Bapak ada lah. Itu ada integritasnya nggak ada. Itu adalah salah satu contoh bahwa yang bersangkutan tidak kompeten, walaupun dia sudah memiliki 2. Tapi yang ketiganya itu integritasnya tidak dijaga, tidak bisa. Sama juga mungkin dengan teman-teman AFSEC, sudah punya kemampuan secara fisik bagus, secara SK license-nya juga sudah ada yang junior, ada yang senior sekalipun. Tapi begitu dan punya kemampuan melatih ketika oke, saya terampil atau saya memiliki keahlian dan kemampuan, saya belajar kok, saya diajarkan, mungkin ada beberapa di Curug dilatih, setiap tahun dilakukan refreshing course, dilatih terus kan, terus sertifikatnya juga terus menaik dia secara karir dari junior ke senior. Nah, screening orang saya sudah biasa lah Pak, sudah tahu. Nah, ketika antrian semakin panjang, dia pun tahu caranya seperti apa menyiasatinya. Oh, gini-gini dengan strategi itu, artinya kan keterampilan terus yang diasah, juga berdasarkan dari pengalaman. Tapi begitu akhirnya ada yang orang, saudaranya atau siapa masuk, udah masuk. Artinya integritas atau komitmen dia terhadap tugas dia itu tidak dijalankan. Jadi itulah nggak akan memenuhi aspek komitmen. Begitu juga integritasnya bagus tapi tidak memiliki kemampuan, tidak memiliki keterampilan, ya tidak bisa disebut juga sebagai kompeten. Tapi lagi-lagi ujungnya kompeten itu tidak bisa kita nilai, tapi paling tidak kita bisa mengukur terhadap apa kompeten itu. Ya, tadi standar dan persyaratan teknis yang harus dipenuhi dalam kita melaksanakan tugas sebagaimana telah ditentukan. Kita punya job desk sudah jelas, Michael sebagai apa tadi, KJ sekian, kemampuannya harus apa, harus bisa ini, itulah harus dipenuhi. Kita harus menyamakan atau memenuhi terhadap aspek standar dan syarat jabatan tadi sebagaimana telah dituangkan dalam job profile tadi. Lalu bagaimana terkait dengan kompetensi itu sendiri? Kita sampai ke tahap menjadi orang yang bisa dinilai dari kompeten. Ada 5 hal di sini yang mungkin bisa saya kedepankan, yaitu ini sesuai dengan standar dari BNSP. Ada 5 dimensi, kita sebutnya 5 dimensi atau 5 tahapan bagaimana kompetensi itu berproses. Pertama, kita melakukan tugas tadi satu persatu, job by job. Michael punya kemampuan mengukur, misalnya dari landasan. Habis mengukur, dia akan melakukan atau memasukkan dalam proses menggambar, menghitung RAB-nya, menyusun RKS-nya, melelang. Lalu nanti ada unwizing, proses di situ unwizing proses menjelaskan. Lalu ada tahap. Itu adalah satu-satu yang parsial, tapi dia harus memiliki kemampuan di setiap single task tadi, setiap tugas-tugas yang single tadi. Dia harus bisa memiliki kemampuan untuk menggambar, memiliki kemampuan untuk mengukur menggunakan teodolit misalnya. Sampai nanti ada proses pengawasan. Dan terakhir mungkin setelah sampai proses pembayaran dan setelah terima mengurus pembayaran. Itu adalah suatu rangkaian proses itu yang masuk ke dalam fase kedua. Tadi itu adalah masing-masing yang berdiri sendiri. Lalu ada proses yang sifatnya nanti bagaimana seorang Michael ini bisa menyelaraskan, mengorganize pekerjaan-pekerjaan dia menjadi satu kerjaan yang utuh. Itu sudah masuk tahap 2, yaitu test task management skill. Jadi bagaimana dia memanage, bagaimana dia mengelola pekerjaan-pekerjaan dia itu harus masuk. Jadi kalau tadi sudah bisa, dia sudah tahu caranya mengukur, sudah tahu caranya ini. Nah, dia bagaimana mengorganize-nya itu dalam suatu
satu kegiatan dia, dan itu bukan hanya satu overlay. Dia ada punya lingkup pekerjaan lain sesuai dengan tupoksinya, yaitu mungkin perimeter, pagar. Di saat yang bersama gimana dia harus menggambar overlay, tapi dia harus ngecek pagar. Semua tuh harus memiliki kemampuan. Itulah kenapa dia harus memiliki SKP terampil tadi. Di samping dia mungkin latar belakang pendidikan, tetap harus diimbangi itu. Sudah memiliki keahlian dalam melaksanakan tugas masing-masing, lalu Michael harus memiliki kemampuan untuk mengorganize kerjaan rincian tugas-tugas yang single tadi menjadi satu kerjaan utuh dalam pelaksanaan pekerjaan sehari-hari. Sorry ya Michael, ini dari contohnya Michael terus. Nggak apa-apa lah, berdirinya di situ sih. Terakhir, ketiga yaitu contingency management skill. Seseorang harus memiliki kemampuan ini juga, yaitu mengantisipasi permasalahan yang muncul ketika sedang melakukan tadi tugasnya, sudah bisa kemampuan memanage pekerjaannya. Tiba-tiba hujan, padahal sebelumnya sudah ke BMKG, Michael. BMKG, terus tiba-tiba hujan. Karena itu tidak sesuai dengan perencanaan BMKG. Kan Michael sudah tahu prosesnya ketika dia melakukan task skill dari persatu tadi. Dia tahu juga kemampuan bagaimana berkoordinasi dengan BMKG untuk mengecek, tentunya juga dengan memanfaatkan kerjasamanya, sinerginya dengan kontraktor. Tapi ternyata hujan juga. Michael harus punya kemampuan juga bagaimana mengatasinya. Apakah lanjut pekerjaan itu, apakah diamankan dulu, ataukah lokasi yang sedang di patching ataupun di overlay itu di cover dulu sementara. Itu Michael harus memiliki kemampuan itu. Itu yang disebut dengan contingency management skill. Lalu yang keempat, tidak hanya itu, tadi sudah 3 dimensi. Dimensi selanjutnya adalah job role environment skill. Jadi seorang insan AP2, contoh tadi Michael, harus memiliki kemampuan memenuhi seluruh aturan kerja dan di tempat kerja. Tadi sudah tahu, sudah bisa melaksanakan secara bertahap pekerjaannya, mana yang dulu, mana yang setelah, dan ketika terjadi kontingensi juga dia sudah tahu harus melakukan apa. Tapi dia tidak cukup, dia harus juga memiliki kemampuan untuk menganalisis segala kemungkinan yang terjadi terhadap lingkungan, mampu memenuhi seluruh aturan tata kerja yang ada. Tentu pasti ada saat ini ada MOWP, Method of Working Plan, pasti dia akan lakukan, sudah diperkirakan. Tapi ada hal-hal lain di luar itu terkait dengan lingkungan. Saat ini sedang COVID, Michael harus tahu ketentuan tersebut. Ada terkait pembatasan jam operasional, Michael harus tahu itu. Tidak hanya sebatas kompetensi yang dia lakukan saja yang dia harus tahu. Jadi apa yang kebijakan-kebijakan yang ada di lingkungan, bahkan kalau di fungsi-fungsi lain terkait misalnya di FHR, harus tahu tuh aturan terkait dengan Kementerian Tenaga Kerja terkait dengan UMK dan lain-lain. Tidak hanya yang dia tahu ada urusannya masing-masing pekerjaan atau di task list sesuai dengan tupoksinya saja, tapi ketentuan apa yang mempengaruhi pekerjaan dia sehari-hari, keberlangsungannya yang akan menghambat juga harus diketahui. Dan dimensi yang terakhir adalah transfer skill. Transfer ini bukan maknanya adalah kemampuan Michael tadi untuk mentransfer ilmu dia yang sudah dimiliki ke juniornya atau ke rekan-rekan OS misalnya. Tidak. Transfer skill ini adalah kemampuan untuk beradaptasi agar terhadap kondisi perubahan yang terjadi di dalam lingkungan. Lagi-lagi, ini selalu terintegrasi, adaptif juga adalah salah satu core values kita. Dan ini tersirat juga dalam keseharian ketika kita mengaktualisasi atau melakukan action plan terhadap kemampuan kita atau kompetensi kita. Adaptif dalam artian apa?
kontraktor misalnya minta atau dengan apa namanya, dengan kapasitas yang harus dikejar sama Michael tadi sesuai dengan ketika sedang melakukan overlay semalam harus dapat sekian meter. Nah sudah alatnya tiba-tiba rusak, lalu kontraktor mendatangkan alat yang baru yang tidak dipersyaratkan di dalam RKS, tapi itu sebenarnya memiliki kemampuan yang lebih tinggi. Dan ini adalah kemampuan yang harus dimiliki oleh Michael untuk mengetahui bahwa oke, alat itu bisa digunakan, alat itu lebih baik kemampuannya, dan itu adalah kemampuan untuk adaptif. Mungkin yang sering kita di sini di era digitalisasi saat ini sudah banyak alat-alat yang baru, mungkin banyak di teman-teman elektronika, itu juga ada sesuatu yang harus dilakukan atau dibiasakan kita untuk adaptif terhadap beberapa hal. Dan seringlah kita melakukan respon terhadap adaptif ini selama pandemi ini, dan ini juga tidak menutup kemungkinan terjadi pada lingkungan kerja masing-masing, terutama yang terkait dengan peralatan, AFSEC, PK. Tiba-tiba ada alat baru, kita harus segera melakukan adaptif, melakukan penyesuaian terhadap atau pembiasaan terhadap yang kita miliki tersebut. Nah, memang kalau skill itu atau kompetensi tadi terbagi dalam banyak hal. Mungkin nanti pada kesempatan-kesempatan kita selanjutnya akan kita detailkan masing-masing. Tapi yang pasti mungkin ada dua hal yang mungkin saya perlu tekankan di sini, bahwa khusus mungkin juga kepada para leader di sini, asmen, manajer, bahwa kompetensi itu ada dua hal juga, yaitu leadership competition atau sekarang kita sering menyebutnya dengan digital competition, yang adalah syarat dari Kementerian BUMN telah menentukan 10 kompetensi yang harus dimiliki oleh insan BUMN, apalagi yang akan masuk ke, ini juga tidak menutup kemungkinan buat teman-teman yang nanti akan job tender untuk asmen dan lain-lain. Yang asmen akan ke manajer, pasti akan dilakukan asesmen yang tidak menutup kemungkinan akan mengakses teman-teman semua dalam pendekatan dari 10 nilai atau 10 core kompetensi yang akan dinilai, yaitu pertama digital leadership, lalu itu kemampuan kita untuk berpikir digital, menggunakan atau mengembangkan peralatan digital, lalu ada global business savvy, untuk mengetahui kemampuan kita untuk memahami isu-isu yang ada di global sekarang. Itu adalah tuntutan untuk menjadi leader di Kementerian BUMN termasuk di AP2. Lalu ada customer focus, ada kemampuan kita untuk menerjemahkan kebutuhan pelanggan, karena kita banyak dari BUMN adalah perusahaan pelayanan. Ini juga adalah tuntutan dari Kementerian BUMN untuk dimiliki oleh seorang leader ataupun calon leader ke depannya. Ada kemampuan untuk melakukan building strategic partnership, sudah kita lakukan. Saat ini AP2 sudah terbiasa dengan strategic partnership. Kuala Namu saat ini sedang dikembangkan Soekarno-Hatta, dan memang itu adalah tuntutan yang harus dimiliki oleh seorang leader BUMN ke depannya untuk memiliki kemampuan itu. Lalu ada kemampuan untuk strategic orientation, driving execution, driving innovation, bagaimana kita membangun untuk mengembangkan kapasitas atau kemampuan subordinate kita untuk melakukan, memaksa atau memotivate melakukan inovasi adalah syarat juga. Bagaimana seorang leader di BUMN harus memiliki itu. Lalu bagaimana kemampuan untuk melakukan developing organization, itu tentunya juga khususnya terkait dengan KSDM-an. Leading change, itu kemampuan untuk merubah budaya khususnya seperti yang kita lakukan pada saat ini. Dan yang terakhir adalah bagaimana kita membiasakan diri untuk berada di semua lingkungan, kita sebut kemampuan untuk managing diversity atau memanage perubahan yang ada. Ini tidak menutup kemungkinan teman-teman akan pindah tugas kemana di suatu saat, dan itu adalah kemampuan harus dimiliki oleh kita, setiap insan dari kita untuk membiasakan diri siap ditempatkan di mana saja. Itu mungkin tidak akan saya jelaskan secara detail, nanti ada momennya, mungkin pada apel siang selanjutnya kita akan bahas satu persatu atau saya akan arahkan satu persatu untuk dari bekal paling tidak untuk kita semua memperkuat kemampuan kita, meningkatkan kompetensi kita untuk menjadi leader di BUMN. Dan yang
Dan hal yang kedua ya spesifik, tentunya spesifik kompetensi itu sudah mengikat di masing-masing. Dan mungkin terakhir yang bisa saya sampaikan ya bagaimana kita mengembangkan kompetensi. Kita punya atasan atau atasan punya bawahan, banyak hal yang bisa kita lakukan. Kita bisa terus belajar, dan cara kita belajar dan mengembangkan kapabilitas tadi adalah terus banyak, literatur itu sangat banyak, ada buku, saat ini ada yang sifatnya audio, ada yang sifatnya video. Kita bisa medsos sekarang juga gampang diakses di mana aja, YouTube itu sudah banyak sekali untuk yang bisa men-share berbagai macam ilmu ataupun training juga bisa online. Itu untuk cara kita mengembangkan kapabilitas kita atau kapasitas kita, diri kita sendiri. Dan metodenya juga untuk mengembangkan juga sangat banyak, tergantung dengan kebutuhan, baik yang perusahaan akan lakukan maupun atasan ataupun bawahan yang harus lakukan. Ada coaching itu untuk menemukan potensi yang ada kita, untuk mengangkat yang potensi yang ada di bawahan kita atau siapapun kita, tanpa harus kita lakukan menyuruhnya langsung. Kita bagaimana strategi kita untuk memotivasi. Konseling untuk orang atau selanjutnya mungkin dari coaching. Ada konseling memang untuk hal-hal yang mungkin bermasalah. Kita menemukan jajaran kita yang bermasalah, kita mungkin harus treatment khusus kepada dia, harus kita lakukan itu. Lalu mungkin ada mentoring untuk kita sebagai bawahan. Kita merasa kurang dan kita memiliki suatu narasumber yang menurut kita bisa kita jadikan role model, gali sebanyak-banyaknya kemampuan atau pengalaman beliau, bisa dengan atasan langsung ataupun rekan kerja atau senior kita di unit kerja. Saya pengen bisa bikin aplikasi digital, saya jagonya Bang Anggi misalnya. Ya udah, junior itu terus, itu adalah bagian dari kita mentransfer atau mengimplementasikan cara kita melakukan peningkatan kapabilitas kita melalui dengan cara tadi mentoring. Dan mungkin terakhir yang perlu dilakukan perusahaan, kita akan melihat, capture masing-masing apa kekurangan dari kita melalui dengan program training ataupun pelatihan yang akan kita lakukan. Itu menjadi satu kesatuan untuk bagaimana kita melakukan pengembangan diri kita, pengembangan kompetensi kita dengan segala keterbatasan kita. Mudah-mudahan bisa kita dapatkan atau SDM atau Askar Bertuah Insan AP2 yang bisa dinilai kompeten, tidak hanya dari diri kita, dari orang, dan bisa juga dengan lembaga-lembaga yang kredibel tadi, khususnya pada persiapan mengikuti asesmen. Saya pikir itu mungkin kedepannya kita akan bicara lebih detail banyak hal terkait dengan bagaimana melakukan peningkatan kompetensi dari berbagai macam aspek tersebut. Jadi mudah-mudahan ini bisa bermanfaat untuk kita semua dan dapat kita aplikasikan dan dapat kita aktualisasikan minimal dari diri kita sendiri untuk mengembangkan kapabilitas kita untuk terus belajar, untuk menjadi insan AP2, PKU berakhlak ataupun Askar Bertuah yang mampu mengimplementasikan atau mengaktualisasikan kualitas kompeten. Saya pikir itu semangat, tetap sehat. Mungkin mudah-mudahan pertemuan ini atau apel ini, arahan ini bermanfaat untuk kita semua. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.